Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Jadi sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita akan belajar dulu mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak atau biasa juga disebut dengan harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Jadi nilai mutlak itu menyatakan untuk nilai suatu bilangan itu selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X ditulis dengan simbol X dengan kanan kirinya ada garis tegak atau sama dengan simbol matriks, adalah nilai positif dari X dan negatif X. Secara matematis, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini nilai mutlak X itu hasilnya X untuk X lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau yang di dalam tanda mutlak ini X-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif, maka hasilnya nanti X, jadi tetap ya. Jadi kalau yang di dalam tanda mutlak itu X, nanti hasilnya juga X. Kemudian yang kedua, yang bawah, nilai mutlak X itu nanti hasilnya negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0 itu sama artinya dengan X-nya negatif, maka nanti hasilnya negatif X. Jadi nanti yang di dalam tanda mutlak itu negatif X dinegatifkan lagi sehingga hasilnya menjadi positif. Jadi semua bilangan jika dinilai mutlakkan maka hasilnya positif. Jadi nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Jika digambarkan pada garis bilangan, nilai mutlak sebuah bilangan real X adalah jarak X ke 0 pada garis bilangan real. Jadi contoh, misal di sini ada garis bilangan. Nah, di sini ada 3 titik, saya buat 3 titik. Yang di tengah ada 0, terus sebelah kanan 3, sebelah kirinya min 3 atau negatif 3. Jadi di sini nilai mutlak 3 itu digambarkan dengan jarak 3 ke 0. Jadi jarak 3 ke 0 itu hasilnya 3. Sama juga jarak dari min 3 ke 0. Bukannya min 3, tapi jaraknya tetap 3 satuan. Jadi meskipun dia ke belakang, biasanya kalau garis bilangan ke belakang itu tandanya negatif karena jarak itu tidak ada yang nilainya negatif. Jadi semuanya positif. Jadi di sini untuk jarak dari 3 ke 0 itu sama dengan 3, jarak dari min 3 ke 0 itu juga sama dengan 3. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai mutlak. Kemudian di sini ada contoh. Tentukan nilai berikut. Jadi A itu ada nilai mutlak negatif 2, yang B nilai mutlak 2 dikurangi 5, yang C nilai mutlak 8, yang D nilai mutlak 1/3 dikurangi 1/2. Kemudian nomor 2, tentukan nilai dari nilai mutlak 2x min 1 jika x-nya lebih dari setengah. Untuk yang A, tentukan nilai berikut. Yang A, nilai mutlak negatif 2. Jadi yang di dalam nilai mutlak itu tanda kurang dari 0 atau bilangannya negatif. Jadi negatif 2 itu kan bilangan negatif. Berarti nanti nilai dari nilai mutlak negatif 2 ini karena di sini ini tandanya kurang X-nya kurang dari 0, maka tadi apa? Kalau kurang dari 0, maka nilai mutlak dari
X itu nanti hasilnya negatif X. Ini kalau X-nya kurang dari 0. Sehingga nanti untuk soal yang A, penyelesaiannya, nah di sini nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan negatif dari X. X-nya min 2, jadi negatif dikalikan negatif 2, sehingga hasilnya 2. Jadi nilai mutlak dari bilangan negatif pasti hasilnya positif. Yang B, nah ini nilai mutlak 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 itu berarti nilai mutlak dari negatif 3. Sama, karena yang di dalam nilai mutlak itu bilangan negatif atau kurang dari 0, sehingga nanti nilainya negatif negatif 3, sehingga hasilnya 3. Untuk yang C, nilai mutlak dari 8. 8 itu bilangan lebih dari sama dengan 0 atau bilangan positif. Jadi tadi menurut definisi nilai mutlak X itu hasilnya X untuk X lebih dari sama dengan 0. Jadi sama dengan yang di dalam nilai mutlak. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Sehingga di sini nilai mutlak dari 8 itu juga 8. Kemudian yang D, nilai mutlak 1/3 dikurangi 1/2. Untuk penyelesaiannya nanti disamakan dulu penyebutnya, sehingga diperoleh hasil akhirnya nilai mutlak negatif 1/6. Nah, karena yang di dalam nilai mutlak itu bilangan negatif, maka hasilnya negatif dari negatif 1/6, maka hasilnya 1/6. Jadi di sini kalian dapat melihat untuk hasil dari nilai mutlak semuanya positif. Jadi ini tadi saya mengerjakannya menurut definisi tadi ya. Jadi tetap semuanya nilainya menjadi positif, walaupun yang dinilai mutlak itu bilangan negatif tetap hasilnya positif. Jadi kalau bilangan negatif dinilai mutlak hasilnya positif, bilangan positif kalau dinilai mutlak hasilnya tetap positif. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 tadi, tentukan nilai dari nilai mutlak 2x min 1 jika x lebih dari setengah. Nah, di sini jika x-nya itu lebih dari setengah, maka nanti 2 dikalikan setengah, kalau disubstitusikan 2 dikalikan setengah, 2 dikalikan bilangan lebih dari setengah. Misal saya ambil batasnya saja setengah. Setengah, 2 kali setengah itu 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti nanti pasti hasilnya lebih dari 0. Karena ini tadi saya ambil batasnya setengah. Padahal X-nya lebih dari setengah. Otomatis nanti kalau X-nya lebih dari setengah, berarti 2X min 1-nya pasti lebih dari 0. Sehingga karena di sini lebih dari 0 bilangannya, memakai definisi tadi. Kalau X-nya positif, maka nilai mutlak X sama dengan X. Berarti di sini nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 2X min 1. Itu untuk penyelesaian yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Di sini ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi jika X, Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Untuk yang A, nilai mutlak X dikalikan Y itu sama dengan, jadi bisa dijabarkan nilainya sama, nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Jadi hasilnya sama meskipun dipisah. Kemudian yang B, nilai mutlak X per Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu juga nilainya sama, meskipun dipisah tetap nilainya sama. Kemudian yang C, nilai mutlak X plus Y itu kurang dari, nah ini beda ya. Jadi nilai mutlak X plus Y ini kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Karena nilai mutlak X plus Y ini jadi 1, jadi nanti dioperasikan dulu, itu nanti bisa membuat hasilnya lebih kecil dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Jika salah satu dari X
dan Y-nya nilainya nanti negatif. Kemudian yang D ini sama, nilai mutlak X min Y ini lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Jadi tandanya berubah. Kemudian yang E, nilai mutlak X itu sama artinya akar dari X kuadrat. Jadi nilai mutlak X itu sama artinya dari akar X kuadrat. Kemudian yang F, nilai mutlak X dikuadratkan itu sama artinya X kuadrat. Kemudian yang G, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini sifat-sifat pada nilai mutlak. Kemudian selanjutnya, setelah di sini tadi ada pengertian nilai mutlak dan sifat-sifat dari nilai mutlak, kita akan beranjak ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Persamaan nilai mutlak itu dapat diselesaikan dengan menguadratkan masing-masing ruas atau dengan menggunakan definisi nilai mutlak yang pertama tadi. Jadi bisa nanti penyelesaiannya dengan mengkuadratkan dua ruas atau menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi jika ini jika menggunakan definisi nilai mutlak, jika persamaan nilai mutlak itu AX plus B sama dengan C, maka nanti penyelesaiannya di sini ada dua. Jadi menurut definisi tadi, yang pertama AX plus B itu sama dengan C, yang kedua AX plus B sama dengan negatif C. Jadi ada dua untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak menurut definisi, nanti pasti jawabannya ada dua. Nah, di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada 4 contoh. Untuk yang A, nilai mutlak X plus 2 sama dengan 3. Nah, jadi tadi ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ini contoh yang pertama dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi untuk menguadratkan kedua ruas, di sini caranya seperti ini. X plus 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, di sini X plus 2 kuadrat ini sama dengan X dikuadratkan, di sini X kuadrat, X dikalikan 2, 2X. 2X dikalikan 2, di sini berarti 4X plus 4. Ini di SMP sudah ya, sama dengan 9. Sehingga di sini X kuadrat plus 4X. 9 saya pindah ruas ke kiri, 4 dikurangi 9 berarti di sini hasilnya negatif 5 sama dengan 0. Kemudian bisa difaktorkan X plus 5. Jadi cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlah hasilnya 4, sehingga dua angka tersebut 5 dan negatif 1. Gini ya, di sini SMP sudah. Sehingga di sini nanti ketemu X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 5,1. Ini untuk cara yang pertama. Jadi dengan mengkuadratkan dua ruas. Jadi untuk cara mengkuadratkan saya yakin sudah bisa ya, karena di SMP kelas 9 itu sudah ada. Kemudian cara yang kedua, nah jadi yang kedua caranya seperti definisi tadi, AX plus B sama dengan C dan AX plus B sama dengan negatif C.
Jadi kalau soalnya itu X plus 2 sama dengan 3, maka nanti penyelesaian yang pertama ini nanti X plus 2 sama dengan 3. Nah, ini diselesaikan dulu sehingga nanti X itu sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X plus 2 sama dengan negatif 3. Jadi yang pertama X plus 2 sama dengan 3, yang kedua X plus 2 sama dengan min 3. Sehingga di sini nanti untuk yang kedua X sama dengan min 2 saya pindah ruas ke kanan jadi negatif 2, berarti min 3 min 2 sehingga hasilnya min 5. Berarti di sini sudah diperoleh dua nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5, sehingga HP-nya himpunan penyelesaiannya negatif 5,1. Ini sama ya, ini untuk hasilnya sama untuk menggunakan mengkuadratkan kedua ruas atau dengan definisi itu sama. Kemudian soal yang kedua, di sini nilai mutlak 2x min 4 sama dengan 8. Ini saya langsung menggunakan definisi, tidak menggunakan yang pertama dengan mengkuadratkan kedua ruas karena ini lebih mudah ya. Jadi nanti untuk soal yang B, yang pertama itu 2x min 4 sama dengan 8. Dan yang kedua nanti 2x min 4 sama dengan negatif 8. Jadi di sini yang membedakan di sini ya. Ini 8, di sini min 8. Berarti di sini nanti untuk persamaan yang pertama 2x min 4 sama dengan 8, 2x sama dengan min 4 saya pindah ruas jadi 4, 8 tambah 4 di sini 12, sehingga X-nya 12 dibagi 2 ketemunya 6. Kemudian yang persamaan kedua, di sini 2X sama dengan min 4 saya pindah ruas jadi 4, sehingga min 8 ditambah 4 di sini min 4. X-nya negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Sehingga di sini HP-nya sudah ketemu yaitu negatif 2,6. Ini untuk penyelesaian soal yang B. Kemudian yang C, nilai mutlak 2x min 3 sama dengan x min 3. Ini caranya juga sama. Pokoknya yang C itu nanti yang satu dibuat negatif, yang satu tetap dibuat positif. Jadi untuk penyelesaian yang C itu sama, yang persamaan pertama berarti di sini 2x min 3 sama dengan x min 3. Kemudian yang kedua 2x min 3 sama dengan, nah ini ya jangan sampai keliru, sama dengan min. Nah minnya untuk semua, berarti karena minnya untuk semua di sini min x min 3. Nah ini jangan sampai lupa, negatifnya untuk semua. Sehingga di sini untuk persamaan yang pertama seperti penyelesaian persamaan linear satu variabel yang ada variabelnya dijadikan satu ruas, sehingga di sini 2x, x dipindah ke ruas kiri dikurangi x sama dengan min 3. Nah, min 3 kepindah ke ruas kanan menjadi plus 3. 2x dikurangi x
X sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 2x min 3 sama dengan, ini dijabarkan dulu, negatif dikalikan X, berarti di sini min X, min kali min 3. Jadi ini gini ya. Min dikalikan min 3 sehingga di sini plus 3. Baru yang ada variabelnya dijadikan satu ruas, 2x plus X sama dengan 3. Ini min 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Sehingga di sini 2x ditambah x itu 3x sama dengan 6. X-nya ketemu 6 bagi 3 2. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya ketemu 0,2. Jadi ada dua himpunan penyelesaian. Itu untuk pembahasan soal yang C. Untuk yang D, nilai mutlak 2x min 4 sama dengan nilai mutlak 3x plus 1. Ini juga sama dengan soal yang C tadi penyelesaiannya. Sama, ini bisa juga dibuat dua persamaan. Yang pertama 2x min 4 sama dengan 3x plus 1. Yang kedua 2x min 4 sama dengan, nah yang kedua negatif 3x plus 1. Untuk penyelesaian yang pertama sama dengan yang C tadi, yang ada variabelnya jadikan satu ruas, 2x dikurangi 3x sama dengan 1 ditambah 4. 2x dikurangi 3x negatif x sama dengan 5, sehingga di sini x-nya negatif 5. Kemudian yang kedua dijabarkan dulu, 2x min 4 sama dengan min 3x min 1, sama, negatifnya dikalikan dulu, sehingga di sini 2x plus 3x sama dengan negatif 1 plus 4. 2x ditambah 3x, di sini 5x sama dengan 3, sehingga x-nya ketemu 3/5. Di sini HP-nya berarti negatif 5,3/5. Jadi kalau menuliskan HP, yang sebelah kiri yang kecil dulu ya. Itu untuk penyelesaian soal yang D. Kemudian untuk latihan soal di sini ada tentukan himpunan penyelesaian. Ini untuk soal yang D dan E. Jadi untuk soal yang D dan E nanti menentukan himpunan penyelesaian. Untuk yang A, B, C nanti silahkan dicari hasilnya saja. Jadi cukup sekian pembelajaran pada kali ini tentang nilai mutlak. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.